Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya selaku pemateri kelompok 12 sedikit ingin memaparkan beberapa pokok materi pembahasan kita kali ini. Yang pertama, pengertian perencanaan biaya pendidikan. Perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Kemudian, pengertian perencanaan juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu, dan juga dalam jangka waktu tertentu, sehingga dalam perencanaan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah, seperti pencapaian, menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah pencapaiannya. Perencanaan biaya pendidikan merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjalankan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Kemudian pokok yang kedua yaitu konsep dasar pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan-kegiatan belajar siswa, berupa pembelian alat, pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun orang tua siswa. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal yang penting yang perlu kita kaji atau analisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan dan biaya satuan per siswa. Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan agregat biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat, yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam suatu tahun pembelajaran. Kemudian biaya satuan per murid. Ini merupakan ukuran menggambarkan seberapa besar uang yang dilokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hairia Alfian M. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, mana materi ini yang berjudul yaitu perencanaan biaya pendidikan, dan pada bagian C yaitu sumber-sumber biaya pendidikan. Sistem pendidikan nasional ditetapkan melalui undang-undang berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989. Adapun kategori pembiayaan pendidikan terdiri dari beberapa bagian, yaitu APBN dan APBD. Yang kedua yaitu dana panjang pendidikan, yang ketiga dana dari masyarakat, dan yang keempat sumbangan dari pemerintah daerah, yang kelima yaitu bantuan dan lain-lain. Selanjutnya bagian D yaitu pelaksanaan anggaran pendidikan. Dalam melaksanakan anggaran pendidikan, hal yang perlu dilakukan adalah membukukan atau pembukuan mencangkup dua hal, yaitu pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, serta tidak lanjutnya, yaitu menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang.
Jenis pengurusan kedua disebut juga dengan pengurusan bendaharawan. Ada beberapa komponen yang perlu dibiayai dengan menggunakan uang dari dunia belajar, yaitu yang pertama honorium untuk pemimpin atau penanggung jawab. Yang kedua yaitu honorium untuk sumber belajar. Yang ketiga honorium untuk pemimpin umum lembaga